Kami itu dari Sampai Sampit Kalteng ya, berangkatlah 2 travel itu ke Kalbar. Nah, pada saat itu biar kalian percaya, karena saya jauh-jauh dari kesini menghabiskan, dia ceritalah 5 perjalanan hari 5 malam, terus per orangnya 2,5, siapa yang akan nanggung kalau kami gak kerja di coba. sini. Paham kan Pak seperti itu? Dia iya, tapi kan saya gak ada wewenang kata. Selama di perjalanan itu kami benar-benar kalau bilang lapar ya, untung ada mie mentah. Kalau mau minum pun kami itu ke musola, ke supir itu turun dulu pengen minum, ambil air ke musola, minum semua. Kalau pengen minum, karena nggak pegang uang sama sekali semua. Tapi kalau mau makan pun mie mentah untungnya nggak punya mie mentah seperjalanan 5 hari 5 malam itu. Pokoknya mengerikan lah Bu kalau sejarah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Alida Bahaweres saat ini bersama dengan 2 narasumber yang akan membahas tentang korban penipuan yang terjadi di Jawa Barat, khususnya di Garut, Tasik. Dan saat ini sudah ada di samping saya Pak Abdul Basit dan juga anggota Komisi 6 dari Dapil Jabar 11 ada Bu Imas Aan Ubudiah, dan kita akan membahas lebih banyak karena Bu Imas kebetulan menerima audiensi dari korban para penipuan. Nah, kita akan membahas sebetulnya bagaimana sih kronologi awal terjadinya kasus penipuan dan kemudian apa langkah yang dilakukan oleh Bu Imas untuk menanggapi dengan adanya kasus ini. Nah, saya langsung menyapa aja Pak Basit, bisa diceritakan Pak awal mulanya itu seperti apa Pak? Ya, saya akan ceritakan dari awal. Saya dari pemberangkatan dari Garut. Jumlah orangnya kami itu 13 orang. Simpel cerita kami teleponan sama orang kontraktor tersebut. Dia yang membiayai perjalanan tersebut sampai ke Kalimantan, Tarakan itu. Nah, pada saat itu ada perjanjian awal sama orang kontraktor itu. Dia bilang tidak akan dipotong habis hutang piutang itu setelah kalian gajian pun. Okelah kami terima. Simpel cerita kami lagi berangkat dari Jakarta sini ke Tarakan. Dari Tarakan itu kami dialihkan ke penginapan dulu dan besok harinya kami dilimpahkan ke PT SSP Sebaung. Ya. Ke PT Sebaung. Kami di sana kerja. Kerjanya apa? Babat tebasan, panen, sawit. Ya, panen sama spray itu Bu, semprot. Pak sawit. Berarti pekerjaan fisik ya? Iya. Pekerjaan fisik. Ya, Bu. Nah, 11 hari udah kerja. Ada kerja. Itu kan di situ Bu sistemnya ada tutup buku begitu Bu. Setengah 1 udah tutup buku. Kami baru 11 hari kerja kurang lebih udah gaji lah. Gaji kami yang terima itu pada saat itu 1,5 per orang. Ya, terimalah kami itu pada saat itu. Terus kerja lagi. Pas kerja sampai kurang lebih sebulan, di situ udah gak ada lagi kerjaan, menipis lah, dibilang menipis karena kami sudah ombang-ambing ke sana kemari, gak kerja dari sebulan itu paling kerja 15 hari atau 17 hari lah dari sebulan itu. Banyak tidak kerjanya. Saya telepon sama orang kontraktor itu, Pak, gimana nasib kami? Ini di sini kami cuman kerja sehari, besoknya nggak libur, gitu aja. Mana ada hasil buat kami? Dia bilang, ya karena di sini lagi nggak bagus, produksinya gak jalan, jadi uangnya pun tak ada, kata beliau. Jadi gimana solusinya Pak? Pindahlah kalian ke PT PKP istilahnya. Di sana kan dia juga ada link mungkin ya atau gimana. Pindahlah pada 2 hari kemudian ke PT PKP. Masih di lokasi Kaltara? Masih Kaltara Bu. Ya. Menghabiskan kami perjalanan itu 1 hari. 1 hari dari PT pertama pakai boot. Itu menggunakan apa Pak? Perahu ya. Boot ya, jalur air 1 hari. Ya, lanjut. Sampailah ke PKP tersebut, kami disambut oleh orang-orang kontraktor itu, petugasnya. Pada hari itu kami selama 3 minggu, yang kami dikerjakan itu paling seminggu. 3 minggu seminggu kerja ya. Ya, kenapa begitu? Bukan kami malas, maaf, karena di situ juga pengurusnya tidak menyalurkan atau mengarahkan kami untuk kerja ini itu. Di situ pun bentroknya sama orang PT, karena kami orang kontraktor, karena orang borongan. Akhirnya
di situ buat kami orang kontraktor menipis kerjaan ombang-ambing, tak ada lagi sama kejadian Setelah 3 minggu. kayak persis kayak di PT Sebaung kami tak kerja lagi di situ. Sembako pun kami tak ada di situ. Makan pun. Kadang-kadang sebanyak laparnya di situ, Bu. Daripada Kalau makannya. daripada itunya. Maaf, tadi dikatakan belum ada makan. Berarti selama proses menunggu baik pun walaupun dari yang pertama sampai yang kedua. kemudian yang kedua ini asupan makan gimana Pak? Seadanya aja. Seadanya Seadanya mie. bisa dijelaskan apa? Kayak mie mentah, kayak Oke. beras adanya gitu aja. Soalnya gak ada Masak yang lain, sendiri. masak sendiri gitu ya. Nah, setelah 3 minggu, namanya di hutan, namanya di Ya. hutan. Nah, kami kan telepon lagi sama beliau yang kontraktor itu. Pak, gimana ini gajian yang di Sebaung itu kan masih ada yang itu. Sebaung masih ada. Nah, total gaji kami itu Yang di per Sebaung. orangnya ya. Kami kan udah semua punya hitungan masing-masing. Kenanya itu per orang 6,5. 6,5 juta. Ya, Oke. per orangnya. PT Sebaung. Bukan hasil kerja kami. Oh, hasil kerja Per ini. kami sebelum berangkat ke PT PKP. Udah tenang dah pada hari itu kami udah punya uang nih. Sedangkan utang kami pinjaman dan lain-lain ke Pak Yono yang kontraktor itu sebesar kurang lebih dari 4.500.000 Ke Pak per Yono. orangnya. Berarti masih bisa dihitung masih ada Masih. uang. Misalkan itu dihabiskan total, itu Masih masih ada sisa kami hasil Ya. kerja. Dan beliau jawab, habislah katanya sama hutang kalian. Oh habis Pak, hitungan kan ini Pak. Bloknya kita yang dikerjakan udah jelas. Pak mandornya pun jelas. Jelas. Kenapa malah habis sama apa? Bayar. Bayar itu, padahal hitungan kami 6,5, sedangkan hutang kami di atas 4,5. Hasil kami berarti 1,5 lagi kemana itu? Dia bilang malah bla 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 alasannya gak ada uang atau ini. Kontraktor berarti yang masalah. Lanjut. Akhirnya kami bingung lah di situ di PT PKP tersebut. Akhirnya kami pun kerja memuat sawit, Bu, buah sawit dari Itu ada instruksi Pak. ya kami nanyakan sendiri ke Oke. orang itu, ke orang petugasnya. Akhirnya kami tak kawan-kawan sebagian memuat sawit, Bu. Yang beratnya ada yang 50 kilo, 30 kilo udah biasa lah. Dari saat pagi sampai malam kita kerjakan, Chef. Nah, akhirnya kami kerja itu aja. Tapi yang lainnya di kawanku yang sebagian kayak orang tua begini, kerjanya sudah tak ada kerjaan dari seminggu tuh 1 hari kerjanya. Karena fisik. Bukan, tak ada kerjaan. Oh, tak benar-benar tidak ada Dia pekerjaan mau karena potong kebutuhan. kayu disuruhnya nebang pakai Oke. cincong. Oke, Tak ada kerjaan di situ. Sulit lah. Kayak persis kayak Sebaung lagi, gak ada kerjaan ombang-ambing. Sama di 2 itu Iya. juga. Nah, itu setelah tidak itu. maaf, itu tidak ada pengawasan Pak selama proses itu benar-benar Jarang-jarang tidak ada. Oke. Jadi minim itu, Bu. Minim pengawasan, minim penyaluran atau Dan di pengarahan. situ tuh ada tim Bapak dan teman-teman atau ada orang lain selain Bapak dan teman-teman? Banyak. Oh gitu. Banyak. Dan nasib mereka apa sama seperti Bapak? Dalam Banyak. arti tidak ada penugasan, Kejelasan. pengawasan pekerjaan Pak. Sama, bukan orang kami juga orang Jawa Barat, orang Orang Jawa, lain juga sama. orang Jawa kayak Ponorogo juga udah yang lari atau gimana udah banyak nah itu kejadiannya. Selama saya di situ juga menyaksikan saya sendiri dan kawan-kawan di sini. Nah, akhirnya kami bingung lah di situ PKP ini ya. Dari kampung udah gimana uang. Nah, karena kita punya keluarga semua ini ya. Ini udah punya keluarga, Jadi punya bingung. anak. Dari kampung minta uang, sedangkan kami di sini makan pun susah. Gimana ini? Akhirnya saya berpikir lagi, saya ada link nih, namanya Pak Rahmat itu. Yang travel itu. Nah, saya telepon sama dia, Pak, adakah kerjaan buat kami karena di sini gini. Kerja. Nah, pada saat itu dia bilang ada. Oh, terus sambungan lah Pak, kata saya itu. Dia sambungkan dulu sama dia bilang, ya bener ada nih. Bahkan dia telepon lempar ke saya nomornya, teleponlah sama kamu katanya nanti kalau udah deal-dealan baru kita akan berangkat. Oke Pak. Telepon akhirnya. Dia lempar ke saya namanya itu Pak manajer Pak Bronik itu. Pak Bronik. Sebagai apa waktu itu Pak? Pak Manajernya perusahaan apa itu disebutkan tidak? PT JPL. JPL itu apa? JPL itu Gaharu Prima Lestari, singkatan Gaharu. GPL itu. Itu perusahaan yang bergerak di bidang Bidang sawit sama. Sawit sama. Yang berada di Kalimantan Barat. Saya telepon Pak Bronik itu sebelum Nyambung. berangkat itu nyambung. Dia Oke. bilang begini, Pak benarkah ini sama Pak Bronik? Iya. Ini saya dapat info dari Pak Rahmat bahwa di situ Bapak sebagai manajer dan ada kerjaan buat kami orang kontraktor, orang pemborongan lah katanya. Ya, ada macam apa itu Pak kerjaannya? Perawatan, pruning, tanam kacang sama buang selasi itu buang Biji selasi. buang bunga sawit dan circle bersih sawit. Akhirnya oke lah Pak, saya setuju berangkat. Terus Pak, kata saya bagaimana dengan
pembiayaan Gaji. operasional kami di jalan ini. Dia bilang itu nanti akan dipotong setelah kalian berhasil di sini gaji. Katakan udah biasa seperti itu Bu, gak apa-apa lah saya udah disanggupin. Berarti itu disebutkan tidak Pak berapa angka yang akan Bapak terima gitu? Biaya operasionalnya Iya. itu udah Bu, udah dihitung itu secara matematik itu kenanya orang tuh 2,5 sampai 2,5 itu biaya pengiriman. Ibaratnya Bapak biaya perjalanan dari Kalimantan Utara sampai ke Kalimantan Kalimantan Barat, Barat. dan itu melewati 5 provinsi, menghabiskan 5 hari 5 malam itu Bu, bukan main itu namanya, perjalanan itu. Oke lah, deal-dealan di situ. Saya telepon lagi sama Pak Rahmat, orang travel yang menyalurkan kami kerjaan itu, Pak. Dia bilang udah menyiapkan nih kerjaan, sama dia jawab juga, oh benar sama saya juga, dia bilang begini. Akhirnya kami atur waktu pada hari itu keluar dari PT tersebut. Bukan saya juga bukan keluar secara tidak baik-baik. Telepon dulu sama manajer PT PKP, Pak Mukti, saya kan kenal sama orang itu, Pak. Saya akan pulang. Kenapa Mang pulang? Mana ada kami di sini hasil. Makan kami gimana, Pak? Di kampung udah kangkring ini. Gimana, Pak? Saya kasbon lah, Pak, kalau saya udah ini kan naik ini. Kasbon lah, Pak, kalau mau saya bertahan di sini. Tak ada uang, Mang. Bilang, udahlah, kata saya. Telepon lagi Pak Yono, Pak, saya mau pulang. Kenapa mau pulang? Pikir aja sendiri, Pak. Kerjaan apa yang dikerjakan di sini? Dia bingung, gak jawab lagi. Hendra juga itu, dia saksinya sama juga begitu. Udah, pokoknya kami minta kerjaan. Bingung lah, jelas. Akhirnya keputusannya ketika ada tawaran itu kemudian diambil ya dengan biaya perjalanan sekitar 2 juta. Sekian. Turunlah kami itu kan di pulau, kita melalui speed 2. Perjalanan kami itu 1 malam ya, Mang. 1 malam pakai apa? Pakai perahu. Pakai perahu ke kampung Sesayap namanya, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Kota Tanah Tidung, Tarakan, Kaltara lah gitu. Pada saat itu Pak Rahmat itu tak datang. Pak Rahmat itu tak datang ke situ. Dia menyalurkan kawannya dari Sesayap jemput kami. Oke lah, udah deal-dealan ya. Aku juga udah dengar kata Pak Bronik ada kerjaan. Simpel cerita, kami berangkat lah pada saat itu ke Samarinda. Samarinda menghabiskan 2 hari ya, salah 2 hari 2 malam ke Samarinda itu. Lempar lagi dari Samarinda itu travelnya. Entah siapa namanya, aku lupa lah, gak tahu Bu itu namanya orang selewat gitu. Nah, sampai jumpa lah sama orang Pak Rahmat ini Pak Rahmat yang travel ini yang menyalurkan kami. Pada saat itu dia yang backing kami, bawa kami ke lahan itu. Selama di perjalanan itu kami benar-benar kalau bilang lapar ya, untung ada mie mentah. Kalau mau minum pun kami itu ke musola, ke supir itu turun dulu pengen minum, ambil air ke musola, minum semua. Kalau pengen minum, karena nggak pegang uang sama sekali semua. Kalau mau makan pun mie mentah untungnya. Nggak punya mie mentah seperjalanan 5 hari 5 malam itu. Pokoknya mengerikan lah Bu kalau sejarah itu. Akhirnya kami itu dari Sampit Kalteng berangkatlah 2 travel itu ke Kalbar. Nah, pada saat itu dari perjalanan itu Pak Bronik sama Pak Rahmat itu kontekannya lancar. Kalau sama saya udah gak ada kontak lagi. Biarlah, karena udah deal-dealan itu saya percaya aja sama Pak Rahmat. Biarlah dia. Simpel cerita, pada hari Minggu kurang lebih jam 4 subuh kami sampailah pada belokan yang mau ke arah PT JPL itu. Masuklah kami ke PT JPL pada yang dijanjikan 47 kilo ya. Pada jam 8 pagi kami nyampe ke lokasi tersebut. Kami gak disambut. Padahal coba Pak Rahmat, Pak telepon lah Pak Bronik itu, WA lah katanya. Tak balas, tak jawab. Saya juga sama, ini gak diangkat. Kemana Pak Bronik itu? Yang datang ke saya dan kawan-kawan itu bukan Pak Broniknya, malah staf-stafnya Bu. Padahal Pak Bronik asalnya komunikasi. Sama, datanglah dia yang menginterview kami. Seperti gini lah interviewnya, begini. Kalian datang ke sini mau. Yang interview itu bukan Pak Bronik, tapi asistennya. Ya. Namanya Pak Agung dia itu. Ya. Pak Agung. Ya, terus dia tanya, orang berapa Mas? 13 Pak. Ke sini atas dasar apa? Saya udah perjanjian sama Pak Bronik itu. Dikasih kerjaan ini. Udah. Mana Pak Broniknya Pak? Saya tanya. Lagi ada urusan Bang, katanya gak bisa ke sini. Terus kami gimana ini Pak? Ada kerjaan yang dijanjikan Pak Bronik itu? Dia bilang, saya gak ada wewenang untuk menerima kalian. Karena Pak Bronik pun tak ada ngasih kabar ke kami. Dia bilang begitu alasannya.
pada saat itu. Akhirnya, terus Pak gimana? Dari kalian itu saya teliti dari tadi kata yang asisten itu. Yang masuk kriteria kerja itu cuma 7. Yang masuk kriteria. Karena ini udah lanjut usia katanya yang 40 ke atas, maaf di sini nggak bisa katanya beliau. Oh, nggak bisa Pak, karena perjanjian kami dari awal gak segitu. Semua kerja orang pemborong itu gak pandang usia. Begitu. Kan bukan masuk harian, kami ini masuk orang borongan. Kata dia tetap ngeyel, gak bisa Mas, ini 7 orang yang bisa kami terima itu pun. Gak bisa Pak kalau begitu, karena kami itu saudara semua. Kalau 7 masuk, yang sisanya mau gimana nasibnya. ya. Dan pada itu dia bilang, meskipun ini 7, dia bilang ada maaf, kita harus ada perjanjian dan jaminan. Oh, seperti ini jaminan apa Pak? Dia bilang, ya berupa barang lah Mas. Kalau berupa barang, saya bilang, jangankan harta benda. Kalau saya punya harta benda, mau ngapain ke sini? Udah di kampung saya enak-enak. Saya dari kampung itu cuma punya bawa badan dan kaos beginian. Kata saya datang ke sini itu mau kerja. Dia gak mau. Kamu mau apa? Saya kalau gini aja Pak, kata saya. Misalkan kawan-kawan saya lari dari sini, tanggung saya pasang badan Pak. Mau dipenjarakan berapa tahun saya siap. Sampai sudah disampaikan seperti itu. Seperti itu Pak, Bu. Akhirnya gak bisa, gak semudah itu menghukum orang. Iya, karena biar kalian percaya. Karena saya jauh-jauh dari kesini menghabiskan, dia cerita lah. 5 hari 5 malam, terus per orangnya 2,5. Siapa yang akan nanggung kalau kami gak kerja? Di coba. sini. Paham kan Pak seperti itu? Dia iya, tapi kan saya gak ada wewenang kata. Suruh Pak Broni kata saya. Gak mau tahu saya pengen jumpa sama dia. Sampai saya tunggu berapa lama? Lama, wah udah hari? Sampai hari enggak? Hari itu kurang lebih jam ya, 4 jam lah. Okay. Kurang 4 lebih jam saya ditunggu. menunggu Pronita, jumpa, tak ada di telepon pun tak jawab dia itu ya. Titik terangnya gak ketemu lah intinya Bu. Ya, terus akhirnya saya keluar, tetap saya pengen jumpa sama Pak Bronik, meskipun sampai malam saya akan tunggu. Saya bilang sama kawan-kawan udah siap semua. Udah ada yang emosi, ada yang gitu, tapi tahan saya ini. Pada jam 4 sore, ada yang menjumpai kami ya. Pas dia bilang, mohon maaf, di sini gak bisa lama-lama, kalau tamu itu harus keluar, kata pimpinan saya, dia bilang. Akhirnya kami kalau sama aturan takut ya Bu, ya udah keluarlah daripada ini. Dari pabrik itu. Tapi sebelum keluar kami udah bingung pada saat itu. Ini kerjaan kami gak diterima. Tidak ada asupan sedangkan juga. Sedangkan ini travel gimana nasibnya, dan kami harus bayar apa, pakai apa, bingung pada saat itu. Perut pun udah keroncongan, tak ada uang sepeser pun buat pada hari itu, bingung. Mentok lah Bu, pada saat itu saya udah, semua orang depresi, ada yang nangis, ada betul banyak yang nangis kawan-kawan ini. Gimana solusi. Kami itu untung ada sungai. Ada sungai, pada mandi ke sungai. Mandilah Gitu. dulu biar ada. Pada minum, pada mandi. Biar ada apa namanya, otak tuh Tenaga. ada fresh lah gitu Bu. Mandilah kami di sungai itu, kawan-kawan tuh. Pada saat itu terbesit di otakku, ya Allah ini harus jalur pemerintah bisa. Aku bikin, untung ada kuota sedikit-sedikit Bu. Ada kuota yang punya HP dia sendiri. Di situ kan ada sinyal, ada pakai apa Starlink itu di situ Bu, di lokasi tersebut Di lokasi itu. Untung ada sinyal. Kita bikin video yuk, kata kakak saya tuh, kawan-kawan tuh. Karena ini kan kita bukan rekayasa, ini benar-benar kita butuh bantuan orang pemerintah. Kalau kita minta bantuan sama jalur keluarga, mana ada, meskipun ada 1-2 yang bisa bantu, yang lainnya gimana nasibnya. Ini kita udah ini minta ke pemerintah aja, mudah-mudahan ada yang lihat video ini. Simpel cerita, saya bikin video, saya upload dan kirim kepada Ibu Dewan, minta tolong. Gitu. Simpel ceritanya, ada respon dari Ibu. Dan Terima sampai detik ini saya di sini, kalau cerita panjang lebarnya seperti itu, adapun kecurigaan penipuan dan lain-lain itu penyelidikannya saya gak tahu, itu bukan urusan saya. Yang saya rasakan di perjalanan seperti itu, adakah tadi dari judulnya penipuan orang-orang travel, saya gak bisa ngomong seperti itu karena gak ada bukti saya juga. Takutnya saya bohong atau gimana kan, gak ada bukti sama sekali. Saya bahwa ngejas orang apa travel apa namanya, nipu, mana bukti. Sedang kami yang rasakan seperti itu di perjalanan. Entah ada orang travel main sama orang Pabrik, kebun, orang PT. saya gak tahu seperti apa aturannya, karena kami pada saat itu emang korban lah dikatakan. Pak, maaf, tadi kan Bapak sebutkan ketika melakukan perjalanan bayar per orang 2.200.000. Iya. 2,5 juta. 2,5 bagaimana?
Nah, terus gimana Pak proses pembayaran? Kan satu sisi sudah di PT yang berikutnya sudah Tidak, tiba udah gitu, nolak. tapi kemudian tidak bekerja. Nah, proses pembayaran ini jadinya Gimana? gimana? Ya, setelah itu pada kurang lebih 4:30 pulanglah kami ke kampung sama travel itu biar kalau di kan udah diusir nih dari kebun tersebut. Sampai di kampung itu gimana ya ini? Kata orang travel bilang begini, daripada kalian tidur di jalanan dan ini juga belum bisa terbayarkan travel, singgahlah ayo di mes kami di Ada mes Pontianak. travel di Pontianak. Dibawalah kami itu 2 mobil ke mes Mesnya tersebut. punya travel. Selama kami itu kurang lebih Berapa hari? di saat itu kami minta bantuan lah sama ibu Imas ini. Bu, ini kejadiannya seperti ini, kronologinya seperti ini, tidak dilebih dan dikurangkan. Kami harus gimana Bu? Pada siapa lagi mengadu? Alhamdulillahnya ibu ini merespon dengan baik gitu sama kami. Akhirnya kami sampai detik ini bisa keluar ke sini itu berkat beliau yang menolong kami. Intinya saya yang ucapkan itu segitulah mungkin ya. Baik. Terima kasih Pak Bu Imas. Ini tadi sudah disampaikan betapa ternyata rentan masyarakat, apalagi berasal mohon maaf dari keluarga menengah ke bawah. Betul. Proses pencarian yang tidak mudah, mencari kerjaan, upaya untuk berkunjung tidak hanya di wilayah Jawa tapi kemudian menyeberang ke Kalimantan, tapi kemudian tidak membuahkan hasil, malah kemudian harus terlunta-lunta, bisa dikatakan seperti itu, haknya malah tidak terpenuhi, padahal kewajibannya itu sudah dilakukan. Nah, Bu Imas, gimana Bu pendapat Ibu? Justru disinilah pentingnya medsos, tapi medsos dipakai dengan baik. Di saat mereka ini semua sudah lapar, di saat mereka sudah tidak ada harapan, minta ke keluarga tidak mungkin, mereka bikin video dan ada yang ngirim video dari keluarganya. Yang ngirim video dari keluarganya, kebetulan biasanya ibu juga kalau tidak lagi sibuk, ya jarang direspon. Ketika melihat, ditanya ini orang mana, ini orang Tasik, ini orang Garut. Dari 13 korban ini, ketika dilihat ternyata ini ujug-ujug ibu nggak tahu bahwa ada utang piutang. Ibu telepon TA, tolong mereka ini siapkan tiket. Akhirnya cari tiket dari mana, terus kadang masih nggak tahu juga, saya tidak tahu. Akhirnya kita siapkan tiket, kita juga minta tolong, alhamdulillah penerbangan jam berapa, yang ada hari apa ke Pak Rusdi Kirana dari Pontianak ternyata ada. Ketika sudah disiapkan tiket, ternyata mereka tidak bisa kembali karena masih ada utang piutang. Yang harus dibayarkan 32.500.000. Padahal kita udah siapkan tiket. Ternyata mereka tidak bisa pulang, boleh pulang tapi harus bayar dulu. Itu yang mengatakan dari pihak travel yang mengantar itu ya Pak? Pak Rahmat kemudian, itu. Iya, dan Iya. kemudian menyediakan penginapan Tempat. 4 hari Iya. itu. Padahal sebelumnya tidak ada omongan bahwa Tidak ada. totalnya sampai 32 juta Ya, itu tadi. tidak ada. Saya nyuruh Pak Husni tolong komunikasi dengan travel. Ini gimana kalau saya bayarkan setelah mereka tiba aja di sini? Oh, tidak bisa. Oh, kalau seperti itu, akhirnya saya tanya, gimana kalau tidak ibu bayarkan? Ini 2,5 juta, tidak bisa apa-apa. Kalau misalkan dari keluarga kalian punya nggak? Boro-boro, mereka semua ninggalin anak yang 5, ada yang 4. Berarti solusinya, masalahnya bukan hanya tiket. Setelah kita siapkan tiket, ada masalah yang lebih urgent, mereka tidak bisa kembali. Dianggap sama mereka mungkin si travel ini penolong. Akan tetapi penolong, kalau memang penolong disalurkan ke perusahaan. Ini makanya saya akhirnya nggak apa-apa. Karena mereka udah linglung, mereka juga berpikir tidak ada solusi. Ibu atasi, travelnya dibayar 32,5 juta. Tetapi sebelum ibu bayar, ibu minta tolong Parano, ibu minta tolong Komisi 3, Parano, Komisi 3. Parano, saya punya warga, mereka sudah 6 bulan tidak pulang. 6 bulan. Iya, mereka ini untuk makan aja sudah susah, ada yang bengkak kakinya, ada yang tidak bisa jalan, itu juga sama. Mereka hidup di hutan, saya minta perlindungan mau bayar, minta tolong Parano tuh gitu. Minta tolong anterin mereka ke bandara. Takutnya mereka uang dikasih, uang ditransfer. Nah, akhirnya kata Parano, mereka udah lapor belum? Sudah lapor sebelumnya ke Polres Pontianak. Akan tetapi sebelum ngomong ke ibu, tidak direspon. Malah mereka ini disuruh ke Dinsos. Lapor
Ternyata Bu tidak direspon. Akhirnya saya telepon Pak Rano, saya minta tolong Polresta Pontianak. Ibu mau bayar 32,5 juta supaya mengurai. Setelah dibayar itu balik. Setelah dibayar alhamdulillah diizinkan pulang. Dan dari Polresta Pontianak alhamdulillah mengawal sampai ke bandara dan ibu jemput dari bandara karena belum ngobrol secara langsung dengan mereka kan masih terpotong-potong. Yang punya HP cuman beliau, yang lain nggak pada punya HP. Bahasa Indonesia pun Terkendala ya. terkendala. Jadi mungkin ini yang jadi permasalahan. Jangan memanfaatkan ya orang mereka bisanya cuman tenaga kasar, tidak bisa apa-apa, tapi dimanfaatkan sama orang yang Pak Rahmat ini. Ibu terima kasih, tetapi di lain pihak jangan menolong di balik itu memperdaya gitu. Ibu pengen tahu yang namanya Pak Rahmat dari travel ini karena mereka menjanjikan ada kerjaan, tapi kenapa ujung-ujungnya ditagih dan tidak ada kerjaan. Untung mereka semua nyampai karena permintaan anak istrinya yang nangis di kampung, karena ini di hutan, mereka yang lain tidak nyambung. Akhirnya alhamdulillah mereka ibu udah bawa ke sini tuh pengen ngobrol. Jadi diinterogasi, ada nggak di sana, ternyata korban di sana masih ada. Berarti ini hanya bisa dikatakan bahwa fenomena gunung es ya Betul. Bu ya. Bahwa banyak sekali kasus-kasus masyarakat yang terpaksa harus bergeser ke daerah tempatnya untuk mencari pekerjaan. Betul. Tapi tidak ada jaminan pekerjaan yang layak. Betul. Begitu pula upah yang diberikan kepada mereka. Tidak ada. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah harus segera turun untuk melakukan pengusutan, termasuk untuk mengembalikan hak ya, termasuk ada berapa total Pak dana yang belum Bapak terima karena telah melakukan pekerjaan? Kurang lebih di angka 2.000 lah, 2 juta maksudnya. 2 juta per 2 orang. juta per orang. Per Iya. orang, oke. Berarti ini ada hak yang masih tertahan, tapi masih tetap ada upaya juga Pak untuk menagih dana tersebut. Sudah pasrah katanya gitu. Udah pasrah karena udah capek. Oke. Dan upahnya ini menjadi perhatian buat kita juga para anggota dewan. Mereka upahnya 300.000 1 hektar. Oke. Dan mereka telah mengerjakan puluhan hektar tetapi tidak didapatkan. Itu yang mungkin makanya kalau salaman sama mereka tangannya kasar semua. Ini yang menjadi PR buat kita semua. Bagaimana caranya mereka tidak pergi keluar, bisa mendapatkan pekerjaan di kampung. Ketika ditanya, Ibu yang penting saya mah kerja, apapun boleh. Karena di kampung sebegitu sulitnya untuk bekerja. Oke, berarti juga diharapkan ada lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang semakin luas yang dibuka oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Betul. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Ucapan terima kasih sama siapa aja. Banyak Bu, terutama sama Ibu yang menolong kami sampai detik sini. Alhamdulillah banyak. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Ya. Semoga gimana lagi ya bahasanya. Kami itu Bahasanya. utangnya utang budi lah ini. Utang budi kalau berupa uang nilainya sudah bingung Berarti bilangnya. kita tagih ya. 32,5 juta mau bayar pakai apa? Itulah Bu jadi bingungnya. Kalau utang uang kan gimana? Tapi ini utang budi Bu. Oke. Berarti ini juga menunjukkan bahwa peran dari anggota Dewan Fraksi PKB memberikan perhatian yang besar terhadap masyarakat. Karena memang PKB itu memperhatikan, menyejahterakan masyarakat, mendengar, kemudian tidak hanya mendengar ya Bu, tapi melayani masyarakat. Dan kita lihat bahwa Bu Imas langsung turun segera cepat untuk bertindak ketika mendapat laporan, walaupun sebelumnya tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu sama sekali ya. Ini yang kenal cuma satu aja itu. Berarti ini Yang juga lain enggak? satu sisi ada kepedulian yang luar biasa dan kami berharap bahwa segera kasus ini akan segera tertangani. Haknya juga tetap kalau menurut saya harus diusahakan. Untuk terutama PT ini yang mereka berusaha di bidang sawit karena ketika mereka melihat di medsos Ibu ternyata banyak yang korban tidak dibayarkan. Dan kami juga tentunya minta bahwa pemerintah mengusut tuntas supaya mengetahui apakah ada rantai kekerasan atau rantai perdagangan orang di sini yang hanya memanfaatkan tenaga tapi mengabaikan terkait pembayaran hak. Saya pikir cukup demikian. Bu Imas terima kasih, Pak Basit juga terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.